mengkategorikan atau mengelompokkan resiko menurut kemungkinan dan biayanya, ya. Kemudian yang ketiga, menentukan sarana perlindungan baik itu formal maupun informal dari resiko yang mungkin terjadi ya dalam hidup kita. Dan yang keempat adalah perlu diingat ya, pentingnya menabung untuk keadaan darurat ya. Lebih baik menggunakan dana sendiri daripada meminjam uang orang lain. Dana darurat yang kita cadangkan, kita siapkan untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Ini adalah tujuan dari sesi kita. Baik teman-teman, sepakat gak bahwa resiko itu selalu berada dalam kehidupan kita? Ya, sepakat ya. Resiko itu pasti ada, ya, pasti ada di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita harus menyikapi atau mengantisipasi resiko itu? Sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya mau tanya, apa itu resiko? Ada yang tahu resiko itu apa? Resiko itu apa? Akibat dari sesuatu yang sudah pasti. Ya. Ada reaksi dari aksi. Resiko adalah akibat dari sesuatu perbuatan. Akibat dari suatu perbuatan. Misalnya tadi yang berani pinjam pinjol, kan udah tahu tuh resikonya kalau nggak bisa bayar bakal diteror, bakal di apa. Itu jadi kita kan udah tahu resikonya. Jadi setiap apapun sebenarnya ada risiko, cuma ya kalau ini kan risiko yang negatif untuk kita lagi. Jadi sesuatu yang terjadi, kemungkinan sesuatu yang terjadi yang Negatif. Oke, terima kasih Kak. Ada yang mau menambahkan dari tadi yang disampaikan Kak Isma? Silakan Kak Atri. Resiko itu yang tidak kita duga, yang tidak pasti. Sesuatu yang terjadi yang tidak kita duga sebelumnya. Iya, sesuatu yang kita terduga. Masalah dan kerugian. Oke, Bang Rizal menambahkan apa Bang? Oke, masalah dan kerugian. Oke, jadi benar sekali. Benar sekali yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Yusma, kemudian Kak Atri ya, dan juga sama Bang Rizal, bahwa resiko itu adalah bahaya yang dapat diperkirakan punya konsekuensi negatif. Betul sekali. Jadi sesuatu yang akan terjadi ya dan memiliki konsekuensi yang bersifat negatif. Oke. Bahaya yang dapat diperkirakan, bahaya yang sudah dapat kita prediksikan ya, dan punya konsekuensi negatif. Contoh, kalau teman-teman mau berangkat kerja ya, nggak pakai helm, resikonya bisa apa? Nggak hati-hati naik kendaraan misalnya. Razia. Oke, ada razia, kemudian kalau terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan kita di perjalanan dan sebagainya. Jatuh dan luka. Ya, jatuh, luka dan sebagainya. Nah, ini adalah resiko. Sekarang ada lagi pertanyaan dengan bahaya. Apa itu bahaya? Apa bedanya? Bahaya, kondisi apa? Apa bedanya resiko dan bahaya? Ya, Bahaya itu adalah kondisi yang merugikan, bisa terjadi. Kondisi yang merugikan yang bisa terjadi. Oke, ya. Masuk Pak Iman. Tadi Kak Isma mau nambahin. Oke, Bu Kaji ya. kira apa sih itu bahaya? Bahaya itu kondisi yang signifikan yang dapat merugikan kita apabila kita melakukan sesuatu di luar perencanaan dan di luar jalur yang ditentukan. Karena kalau melanggar aturan yang ditentukan itu akan menjadi bahaya buat kita. Contoh, nah misalnya kita ngebut-ngebutan nih, nah berarti bahayanya akan terjadi kecelakaan. Dan juga kalau kita berani nih
alah nggak usah lah, nggak ada lagi di situ, kita nggak pakai sih nggak apa-apa. Berarti kan banyak di depan kan udah menunggu kan gitu. Dan juga kalau kita misalnya jalan ya, ngambil jalan orang nih, kalau betul itu bahaya, tapi kita juga melintasnya. Nah berarti apa namanya, itu yang akan terjadi sama kita apabila kita tidak hati-hati. Ya, tepat sekali ya. Jadi kalau bahaya itu lebih Sifat sesuatu atau ancaman yang tidak kita inginkan. Ya tadi kalau tadi udah disampaikan sama Bu Ira tadi udah jelas banget ya bahaya itu. Makanya kadang-kadang secara tidak sadar kita ngingetinnya anak-anak kita atau orang lain, oh jangan main api misalnya, nanti apa? terbakar. Ya terbakar. Jadi ini bedanya. Ya saya ulang lagi, kalau resiko itu bahaya yang sudah dapat kita perkirakan. Jadi yang punya konsekuensi negatif. Kita udah tahu kalau kita makan itu resikonya apa sih, gitu ya. Nah, kalau bahaya itu situasi di mana ada kemungkinan atau ancaman yang tidak kita inginkan. Ya, bahaya. Misalnya kita udah ada gempa. Nah, kemungkinan apa? Ya, kita langsung mitigasi bencana ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan sedikit. Nah, saya akan bagi post-it. Kita akan bagi post-it ke teman-teman, silahkan bisa diambil dan bagi spidol, oke, ya, pakai spidol. Resiko-resiko apa saja yang kemungkinan bisa terjadi dalam kehidupan kita? Resiko apa saja? Kita tuh bisa mengalami resiko apa? Ya, berangkat pagi tempat pekerjaan, kita akan ada resiko apa? Ketika kita sedang melakukan pekerjaan, ada resiko apa? Kalau kita misalnya kerja juga di kantor, resikonya apa? Gitu ya. Resiko itu apa aja yang kemungkinan bisa terjadi? Silakan dituliskan di post-it. Jangan takut benar atau salah. Setahu teman-teman apa saja resiko itu. Satu post-it, satu poin. Enggak kelompok, pribadi ya. Pribadi. Silakan. Bisa ditempel ya sudah? Ya. Spidol. Satu lagi. Oke, silakan. Apa aja resiko? Oke. Ini tidak tepat janji. Oke, resiko. Resiko. Akan ya, yang resikonya kalau tidak tepat janji, resikonya kan resikonya apa? Kalau tidak tepat janji, misalnya jadi dibatalkan. Oke. Mana sini boleh? Di bawah dulu bisa. Bisa ini enggak? Ya, kalian bersifat tadi arahnya ke arah negatif kan? Nah, apa silakan? Kecelakaan lalu lintas. Oke. Nah, silakan sampai dulu. Ruang habis. Resiko. Iya. Silakan sampai.
tidak ada SIM. Tidak ada SIM ini kalau resikonya apa? Hilang ya. Hilang. Naik sidang. Ini ya, sini ya, ambil ya. Hilang ya resikonya ya. Resiko khusus rumah berkendara, ketabrak dan ditabrak. Oke, kecelakaan juga. Kemudian kebakaran. Ada resiko kebakaran ya? Jadi kalau misalnya kompor api sedang masak, itu jangan ditinggalkan ya karena beresiko. Pekerjaan atau usaha, resiko pekerjaan. Apa? Kalau hubungannya dengan kita punya usaha sendiri, salah satu resikonya apa tadi? Bangkrut, ya, kemudian ada ditipu. Nah, kalau kita sebagai karyawan, resikonya apa? Pecat, sehingga akan betul kita jadi pengangguran, ya kan? Kegagalan produk, ya, tadi itu salah satunya juga. Resiko dalam bisnis, ya. Tadi ada bangkrut, ada ditipu, kemudian ada sebagainya. Kerusakan reputasi, kepercayaan, kesehatan. Ya, resiko kesehatan misalnya apa nih? Sakit. Kemudian apa lagi? Kalau sakitnya sudah parah bisa mengakibatkan resiko apa? Kematian atau meninggal. Resiko keuangan. Bangkrut, itu resiko. Resiko hukum, masalah hukum, sosial, pencurian, ya, bencana alam, terjerat hukum, hamil di luar nikah. Jadi resiko hamil di luar nikah misalnya? Ya, kalau berapa tulis itu hewan nikah, karena kan kalau seandainya anak-anak kita bebaskan dengan pergaulan yang tidak terarah, selama ini kan anak-anak ini kan banyak anak-anak kita tuh kan pergaulan bebas tuh, akan gitu. Malah udah di online juga ya di situ semua minuman keras. Dan akhirnya kan karena pergaulan bebas itu dapat terkontrol, kan gitu. Makanya kita sebagai orang tua kan harus antisipasi ya anak. Tentunya kan ada soal luar nikah. Oke, betul itu salah satu resiko kalau kita nggak bisa jaga diri ya, Bu ya. Baik, nah dari beberapa resiko ini kita akan melihat kembali bahwasanya resiko itu bahaya yang dapat diperkirakan punya masing-masing. Nah, kita sudah kelompokkan nih dari beberapa item ini ada beberapa pengelompokan. Kematian, pertama resiko kematian. Ada tadi ya udah muncul di sini ya? Oke. Di sini ada resiko kematian. Ini mana ya? Saya nggak dapat ini. Kebakaran, ada ya tadi ya? Ada kebakaran tadi. Kemudian kecelakaan kerja. Ya, itu resiko banget. Makanya harus terproteksi. Kemudian sakit, kesehatan, resiko sakit atau kesehatan. Dan yang tadi berbicara dengan kalau kita bekerja, resikonya apa? Betul, PHK atau pengangguran. Dari berbagai resiko ini, ya, yang sudah ditulis oleh teman-teman, ada beberapa pengelompokan, ada sakit, ada kematian, ada kecelakaan kerja, kemudian ada juga kebakaran dan pengangguran. Kita akan melihat seberapa besar peluang resiko itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Lihat ya, kita geser dulu. Sekarang kita akan ambil, kita bagi kelompok aja kali ya. Kita bagi kelompok. Kita coba analisa dulu dari beberapa kelompok ini ya. Dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok dulu ya. Berhitung 1, 2, 3.
3 aja nggak apa-apa. Udah kenyang nih, kantor. Oke, boleh nggak apa-apa. Sini kematian. Nah, Saya di sini gitu. berarti yang di sini kan nanti akan ada beberapa kolom ya. Ya. Berapa tuh saya dicek? Boleh. Ini berarti kayak Alia sama Bang Reza, Kak Nina, Kak Yusma sama Kak Rani, Mami berarti di Sally sama Kak ini. Nah ini di sini. Oke. Nah sebelumnya begini, saya akan sampaikan lebih jauh apa yang akan kita lihat. Dari beberapa resiko tadi, kita akan melihat dari pertama adalah frekuensinya. Misal kita tempel di sini, ya. Resiko yang pertama sakit. Nih. Sudah ada sayangku. Sakit. Pertama dari segi frekuensinya. Seberapa sering kita mendapatkan resiko sakit? Sering, sedang, atau jarang? Berapa sering? Resiko ini. Saya tanya dulu ke teman-teman dulu, Pak, ini contoh. Ya. Sakit. Kalau resiko sakit itu dalam kehidupan kita, frekuensinya seberapa sering kita akan mendapatkan resiko sakit? Oke, ini beda-beda apa? Ini beda-beda nanti boleh, tapi kita ambil contoh misalnya jarang, ya. Sepakat? Jarang. Nah, kalau jarang berarti di sini. Nah, ketika kita punya resiko sakit, seberapa pengaruhnya? Tidak terlalu signifikan, cukup signifikan, atau sangat signifikan dalam hidup kita? Sangat berpengaruh nggak kalau kita sakit? Sangat berpengaruh. Berarti karena kita jarang, tapi kita terus di sangat signifikan. Sakit, ya. Oke, kemudian bagaimana kalau dengan kecelakaan kerja? Teman-teman tadi sudah sampaikan ada resiko kecelakaan kerja. Bagaimana frekuensinya ketika kita menghadapi atau ada resiko kecelakaan kerja? Seberapa sering kecelakaan kerja itu berada di lingkungan kita? Jarang. Kakak jarang? Sedang? Nah, makanya penting sekali ada namanya K3. Ya kan? Apa K3 singkatannya? Keselamatan dan kecelakaan kerja. Kita menilai ini dari kondisi diri kita sendiri nih ya. Ini contoh, kita menilai dari kondisi kita sendiri. Kecelakaan kerja, misalnya kita ambil pilihannya apa? Sedang? Nah, kalau terjadi kecelakaan kerja, seberapa signifikan pengaruhnya buat kita? Apakah tidak terlalu pengaruh? Saya anak kecelakaan kerja masih bisa kerja, atau cukup signifikan, atau sangat signifikan? Kalau terjadi kecelakaan kerja maka stop, saya nggak bisa kerja. Berarti di sini adalah sangat signifikan dan kondisinya adalah. Nah, ini contoh. Sekarang teman-teman bisa dilihat tadi yang sudah saya bagi. Di luar dari ini, coba diskusikan berat yang sudah pengangguran. Oh ya, yang lain ada kan? Ya, coba menurut teman-teman resiko yang kemungkinan terjadi itu berada di level mana? Ya, kakak misalnya di situ pengangguran. Iya betul. Nah, kira-kira di sini kita beri mana? Siapa? Yang apa di sini adalah kebakaran. Silakan ditempel. Sedang. Silakan. Ya, kita bahas. Silakan.
Kemarin ada yang ngecek aman. Yang lain silakan. Yang lain silakan. Sama ada dua sama. Enggak apa-apa. Kita punya kelompok ibu punya versi yang berbeda. Silakan. Sana bisa dikembalikan masing-masing. Terima kasih. Sudah semua? Yuk kita coba lihat sama-sama. Ya, dari yang sudah dilihat oleh teman-teman. Yang pertama kita lihat di sini kematian. Frekuensi resiko kematian sering, ya. Kemudian di sini sangat berpengaruh, sangat signifikan ya. Oke. Kebakaran di sini juga. Nah ini dia nih. Ketika frekuensinya itu sering, di sini sangat signifikan. Ini menjadi perhatian sangat khusus. Benar nggak? Kenapa kok frekuensi sering kebakaran itu sering banget? Berarti apa antisipasi resiko yang bisa kita lakukan? Ketika dalam lingkungan kita atau di dalam bisnis kita atau usaha kita, resiko kebakaran ini kategorinya sering. Penyebabnya apa? Kira-kira? Apa karena dari proses kita memasak yang kurang safety, kurang aman, sehingga lalai, ya, sering lalai, sehingga kebakaran ini menjadi frekuensi yang paling sering. Sering sekali terjadi kebakaran, sering sekali terjadi resiko kebakaran. Ini menjadi perhatian khusus nih, ketika dia sering dan sangat signifikan. Setuju nggak? Setuju. Kemudian kita lihat di sini kecelakaan kerja. Teman-teman tadi menyimpulkan yang sedang dan sangat signifikan. Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan Maria. Kalau kecelakaan kerja ini kan macam-macam. Ada misalnya itu kan misalnya kerjaan yang di rumah atau di kantor itu tidak terlalu signifikan kecelakaannya. Tapi kalau bapak-bapak yang bekerja misalnya membuat belakang, membuat atau yang bertiga, itu kan kalau risiko bisa risikonya Resikonya bisa jadi resiko kematian. Berarti dia bisa bertanggung tetap di saat ini juga kematian. Oke, terima kasih. Oke, tadi Sebenarnya kalau resikonya mungkin dia harus signifikan terhadap orangnya, tapi untuk frekuensinya sebenarnya untuk kecelakaan kerja itu bisa kita minimalisir. Misalnya dengan itu tadi sebenarnya kan setiap pekerjaan itu kan ada SOP-nya, ada SOP kita, terus kita kan punya juga apa KPI itu. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah itu minim kejadiannya. Jadi maksudnya walaupun sebesar apapun tadi resiko atau pekerjaan resikonya, jadi kayak dulu saya pernah ikut kayak tadi bilang bangunan ya, buat itu ikut di bangunan museum tsunami. Itu kan kalau dibilang resikonya itu besar gitu kan ini. Tapi karena mereka sistem SOP-nya itu bagus, bagus semua, terus K3-nya juga bagus. Setahu saya kecelakaannya enggak akhirnya akan bergeser. bisa bergeser. Akhirnya akan bergeser ke sini. Jadi Bisa jarang. bisa jarang, bisa jarang di sini ya. Tapi kita prepare ya, harus prepare dari awal. Ya, terima kasih Kak Isma. Jadi memang seperti yang disampaikan teman-teman tadi, ketika kita membuat tabel ini sebenarnya fungsinya untuk apa? Bisa menentukan, bisa mengukur Bu. Iya, Untuk untuk karena mengukur. pertama ada mengelompokkan tadi, yang kedua ada kita bisa mengantisipasi, betul nggak? Kita bisa mengantisipasi resiko yang akan terjadi itu apa yang bisa kita lakukan. Nah ini pengangguran nih, contoh. Ada yang mau sharing tadi yang dapat pengangguran mana? Ya, Oke, kalau Kakak, oke, gimana? Dikelompokkan di sedang. Oke, silakan Bu. Nah,
kegagalannya itu bagi anak-anak, bagi keluarga mungkin yang kurang mampu dan juga yang butuh support dana pemerintah, apalagi yang hari ini yang sekolah kadang-kadang contoh PNS ya, selama ini kan kalau sekolah kan dibayar pemerintah. Nah, tapi ada bapaknya SK-nya PNS, tapi cuman hanya mungkin golongannya hanya cukup buat makan. Itu sudah terjadi itu di tempat kami, hanya buat makan. Sehingga anak ini tidak usah berpindah karena SK bapaknya PNS, karena dia waktu mau masuk ke perguruan yang dibayar pemerintah, dia tidak bisa dapat beasiswa. Itu makanya kami bilang sedang. Tapi karena memang kalau seandainya masuk pekerjaan, kalau anak-anak ini kan di atas 20 tuh memang udah wajib dari pekerjaan kan. Tapi kalau di bawah itu mereka kan belum jadi kartu pekerja. Makasih Bu. Jadi benar sekali, satu hal yang paling nyata resiko pengangguran tadi adalah ketika terjadi pada masa COVID kan terjadi apa contohnya? PHK ya. Nah, PHK ya, sehingga resiko-resiko itu yang memang kejadian-kejadian yang memang kita tidak menduga sebelumnya. Tapi kita tidak bisa prediksikan. Contoh, kalau kita bekerja di perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan, sudah pasti kita baca risikonya apa? Akan ada PHK, akan ada pengurangan karyawan. Sehingga kita sudah bisa mengantisipasi nanti kalau terjadi PHK atau sebelum terjadi PHK apa yang harus saya lakukan. Nah, nanti akan ada beberapa produk. Sebenarnya ada beberapa materi juga yang mungkin bisa kita share di sesi lain. Jadi untuk mengantisipasi risiko ini nanti akan ada beberapa antisipasi yang diterapkan. Silakan. Kalau menurut kami mungkin pengangguran yang akan terjadi pada rekan-rekan sekalian ini kan rata-rata pengusaha. Jadi kemungkinan bisa terjadi pengangguran. Yang penting kan manajemen yang dilakukan sangat baik. Makasih Bang Reza. Semangat selalu ya. Tepuk tangan dulu dong. Mantap. Oke. Nah, ini kita lihat juga ada tadi resiko sakit ya, Mia. Iya. Nah, ini kalau dari tadi kelompok Mami ada mengkategorikan di posisi mungkin bisa sharing di sini. Saat ini kita taruh jarang ya, jarang. Karena saya lihat di usia saya yang 60 ya saya sedang sakit. Oke. Tapi kalau itu terjadi itu mengganggu semua aktivitas karena bukan saya kan by otot bukan by sistem. Ya by otot. Saya sibuk, saya everything. Jadi saya belanja, saya masak, saya jualan, saya packing. Jadi ketika sakit itu semua terganggu. Pasti sangat susah. Ya. Makanya dikelompokkan di sini ya. Yang Ya. kondisi terjadi ada saya jarang sakit tapi ketika sakit sangat signifikan. Ya. Kemudian di sini juga ada tadi kebakaran sudah tadi ya. Nah, kebakaran kita ada beda juga. Kalau tadi di sini kategorinya sering, di sini tadi ada kelompok yang mengelompokkan kebakaran di sini tadi jarang, dan di sini cukup signifikan. Ya. Mungkin ada yang mau kasih pendapat. Silakan Mbak. Kalau mengenai kebakaran, ya Pak, kebakaran, mungkin seperti tempat kerja, tempat tinggal, mungkin kita selalu waspada. Apa yang kami tetapkan di jalan terjadinya antara mungkin ibu ataupun bapak yang selalu hati-hati dalam kecelakaan ini. Sebab sangat signifikan dapat mengganggu seluruh harta benda akan hilang. Di sini ya, dimasukkan di sini ya. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman kita sudah mengelompokkan ya, ada beberapa potensi-potensi resiko yang terjadi sama kita dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan dengan resiko ini? Oke. Atau kita mau diam aja dengan resiko yang kemungkinan bisa terjadi sama kita, atau ada yang kita lakukan? Banyak kalau Iya. Yang kayak di pengangguran itu kan, mungkin kan kalau seperti kelompok kita itu dijaga. Mereka berpikir kalau menurut saya kan kalau yang dibilang pengangguran itu orang yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Tapi sebenarnya kalau diri kita sendiri mau apapun kan itu bisa kita kerjakan kita punya penghasilan. Iya. Tapi sekarang ada di sebagian masyarakat yang sebenarnya dia udah bisa nggak jadi pengangguran, tapi dia nggak mau karena itu tadi menganggap ada pekerjaan yang remeh, sebenarnya bisa dilakukan, tapi menganggap itu remeh, dia lebih memilih
sama yang akan kita lakukan dengan resiko-resiko yang akan terjadi. Sudah kita prediksikan. Apa yang akan kita lakukan dengan resiko yang terjadi? Coba teman-teman bisa tuliskan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi resiko. Contoh, ketika kita akan mengatasi resiko kecelakaan kerja, apa yang kita lakukan? Bekerja sesuai SOP. Oke, ada. Artinya terus menerapkan K3. Sini. Misalnya apa contohnya? Menerapkan K3. Bekerja sesuai Bekerja SOP. sesuai, pakai APD. Ya. Kemudian ada produk asuransi saat ini, produk apa namanya? BPJS, bukan asuransi tapi ya sebenarnya BPJS, tenaga kerja yang mereka mempunyai produk jaminan perlindungan kecelakaan kerja, kematian. Bahkan di BPJS itu juga ada produk jaminan bagi peserta yang kehilangan pekerjaan. Jadi bisa mengatasi yang tadi namanya pengangguran. Mereka akan diberikan dulu uang jaminan sebesar gaji mereka selama mereka belum dapat kerja. Nah, sekarang saya minta kepada teman-teman untuk membuat atau istilahnya mengambil langkah-langkah apa ya, yang bisa kita lakukan untuk mengatasi resiko. Kita bagi lagi menjadi berapa kelompok tadi? Saatnya juga dari luar juga. Jadi ya, berarti ini kelompok satu sini bersama ya. Terus yang kedua di sini berarti bapak pengangguran. Oke. Yang ketiga di sini berarti kematian. Oke. Di sini berarti kebakaran. 1, 2, 3, 4. Satu lagi berarti di sini oke, kematian, kebakaran, sakit. Ya. Sakit. Resiko sakit. Iya, betul. Sakit. Yang mami berarti sakit. Masih ada di sakit. Di sini apa? Kematian. Oke. Di tempat kebakaran. Di tempat yang ini apa? Pengangguran. Di sini ya, di situ tulis terus. Boleh, tulis terus, Bu. Tulis terus. Atau mau pakai post-it? Oke, mau tulis. Boleh. Tulis terus. Pakai itu ya,
Untuk mengurangi resiko yang terjadi pada kerja yaitu yang satunya kita ada pola makan sehat, terus ada istirahat yang cukup, olahraga, cek rutin, hindari kebiasaan buruk seperti rokok, saja Stop dulu Mbak Sari. Halo. Sudah bisa sebentar teman kita untuk presentasi? Bisa? Oke, mau pelatihnya sebentar? Ya, silakan Mbak Sari. ada pola makan sehat, terus ada istirahat yang cukup, olahraga, cek rutin, hindari kebiasaan buruk, dan hindari stres. Cara mengatasi resiko-resiko sakit. Ada lagi mungkin yang mau nambahin ketika kita sakit bagaimana biar kita tidak pusing masalah biaya? Asuransi kesehatan. Oke, bisa jadi. Tambahkan Kak BPJS ya. Dengan kepesertaan BPJS ya. Penting sekali nggak? Penting sekali ya. Karena sekarang biaya kesehatan itu mahal. Ya. Yang belum tercover BPJS segera di-cover. Kalau kita diajak beruntung ya, karena semuanya semua ya. Berarti ada tambahan untuk mengatasi resiko sakit tadi apa tambahannya BPJS ya? Ada asuransi kesehatan. Oke. Ada tambahan dari kelompok lain untuk mengatasi resiko sakit? Dari kelompok Adri? Sudah, oke. Dari sini? Dari kelompok Anina Maka Isma? Bu Khairani? Olahraga. Oke, Olga. Sudah ada. Oke, kita bungkus, kita beri aplaus. Gimana Kak? Asuransi perawatan. Asuransi kesehatan. Perawatan. Perawatan oke. Sekarang kan ada asuransi perawatan yang dibayar mungkin sehari 100.000 untuk keluarga pasien. Oke, itu berarti dari asuransi kesehatan. Oh, asuransi kesehatan juga. Bagian dari produk asuransi kesehatan tapi non BPJS mungkin ya. Oke. Mengurangi pola makan. Berarti asuransi kesehatan Bang ya. Makasih Bang Riza. Oke. Sip, apa? Bisa tempel dulu di sini? Bukan atas. Atas. Ditempel dulu. Oke. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 3. Terima kasih. Lanjut? 2. Ya, silakan. Tahu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala wabarakatuh. Sebentar ya. Nah, baiklah, langkah-langkah untuk mengatasi agar dari kebakaran yang pertama yaitu di saat kita melakukan aktivitas contohnya memasak, kita harus memadamkan api secara berkala atau memastikan apakah kompor ataupun api tersebut apakah udah betul, udah padam apa belum. Nah, karena untuk kadang-kadang kita kan bagi ibu-ibu kadang-kadang kan lupa nih, kadang-kadang menggoreng. Kayak kemarin tuh ada kawan kami di Lambaru, seorang ibu-ibu, dia habis menggoreng, dia minyak di atas kompor, dia lupa, dia duduk nyantai di teras, akhirnya dapurnya kebakaran. Apinya Masih hidup karena minyaknya itu kan karena nggak depan matiin. Itu salah satu rumah anggota dewan Bapak Ustaz Irawan yang di Lambaru di belakang Noris. Nah itu. Ya, nah itu dia. Makanya kadang-kadang kita kan lengah. Kosan kita kan udah mati nih, udah mati. Kalau saya pribadi ya, kalau malam, karena ibu saya sudah 84 tahun, walaupun memang masih sehat, masih sanggup dia memasak, tapi saya kalau tidur itu, kalau pulang, saya pastikan dulu, karena saya di rumah berdua sama ibu, apakah saya lihat kompornya, kadang-kadang mama saya lupa gini, memang gasnya
apinya nggak ada lagi, tapi dia gasnya hidup. Nah itu dia, kan gas itu langsung keluar semua. Seandainya memang nggak kita pastikan, itu kan dari kebakaran. Gitu. Makanya saya pastikan dulu kalau soal kan orang tua ya kan. Nah itu dia, makanya kita harus memastikan secara berkala. Walaupun tadi sudah, tapi coba kita balik lagi lah istilahnya seperti itu. Nah yang keduanya yaitu kita memastikan keadaan bahaya. Nah kalau seandainya kita tidak terjadi kebakaran, kita pastikan ini apakah ini akan bahaya apa enggak. Apakah kalau seandainya seperti ini, contohnya kabel listrik nih ya, kadang-kadang kita kan kabel ini kan kita ada cas HP di sini, ada cok nasi di sini, ada juga kadang-kadang cok mesin jahit di situ kan gitu. Tapi kadang-kadang kan kontaknya itu kadang-kadang memang nggak sanggup kalau semuanya cok itu semua, kan gitu. Tapi kita pastikan dulu kira-kira ini dayanya berapa yang bisa kita pasang ke sini kan gitu. Itu kita harus pastikan. Jangan memang listrik mau kok, kosokan mau, semua mau, cas HP di situ. Kadang-kadang kan dayanya nggak sanggup kan HP meledak kan gitu. Kita harus pastikan itu sebelum kita melakukan sesuatu, karena kita yang sampai gara-gara kita oke lah kalau rumah tangga kita aja. Tapi kalau kena rumah orang, kita harus bayar rumah orang lagi kan gitu. Itu yang harus kita pastikan. Nah yang selanjutnya itu kita harus siap-siap dan harus menyegerakan apabila kebakaran. Kita harus melakukan evakuasi dengan pas di saat misalnya kita harus siap nih, namanya siap siaga ya. Kalau terjadi sesuatu itu, kalau kita keluarga kita sendiri nih harus siap dengan evakuasinya. Bagaimana cara kalau memang ada bahaya nantinya, kita alatnya harus siap. Nah gitu, karena ibarat kita bilang ini kan lampangnya kan sedia payung sebelum hujan kan gitu. Ya kan di saat udah hujan kita dari pantai kan gitu. Nah itu juga di saat bahaya dan keluar dari gangguan kan gitu. Nah selanjutnya mengurangi membuang sampah yang mudah terbakar kan gitu. Kadang-kadang ada ibu-ibu ataupun kita itu buang sampah apa sih pakai mana. Nah kadang-kadang kan itu lebih bagusnya kan sampah itu kan dibawa pada tempatnya, karena anak-anak dia kan suka main api asal lempar. Ada juga ngerokok orang asal lempar kan gitu dia. Nah kadang-kadang juga kita di dapur itu ya kadang-kadang kan nggak sengaja nih, karena panas itu kan tidak apa-apa itu kan langsung merayap apinya. Nah makanya sebaiknya itu kan kebersihan itu kan sebagian dari iman. Nah sebaiknya itu sampah itu dibuang pada tempatnya. Makanya kebersihan itu sangat diutamakan, karena anak kita nggak bisa melarang. Oke lah anak kita mungkin kita jaga, tapi kalau anak orang lewat rumah kita, anak orang tempat kita, dia bawa korek nih langsung asal lempar, kita nggak tahu ini akan terjadi bahaya. Nah makanya kita harus berhati-hati. Kalau seandainya pun mungkin dari rumah orang ya, dari rumah orang yang kebakaran rumah itu mungkin merebes ke rumah kita, itu lain cerita. Tapi kalau dari kita jaga, kalau sama-sama kita menjaga rumah kita udah bersih, rumah si A udah bersih, B udah bersih, mungkin dengan bahan-bahan sampah-sampah yang mudah terbakar itu insya Allah akan mengurangi risiko kebakaran. Ya, ini aja dari kami Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Anak-anak main HP sambil ngecas. Oh iya. Lupa betul Bu ya. Dan apalagi ini anak-anak main HP ya. Sambil ngecas. Ya kan sering main sambil ngecas. Jangan kan anak-anak, ibu-ibu juga seperti itu. Ya betul. Ibu-ibu juga seperti itu. Karena HP ini kalau seandainya emang udah panas sekali, ini bisa meledak. Nah, makanya jangan pernah memakai HP sambil dicas. Itu dia. Karena pernah kejadian anak-anak yang usianya anak SD ya, itu teman saya sendiri. Nah dia sambil ngecas, karena anaknya kan udah ketentuan nih. Nah jadi pas ngasihnya dia pegang kayak gini, habis itu dia meledak sampai tangannya ini hancur. Tuh hancur. Nah makanya saya sering bilang sama si adik saya yang punya anak, itu kita memanjakan anak bukan cara seperti itu sebenarnya. Kita memanjakan anak ada batasnya kan gitu. Kalau dia mau lihat mau naik atau HP, dia sambil ngecas, karena itu sangat berbahaya. Karena kalau emang udah terjadi, itu kan tidak bisa
kita sesali sudah nggak mungkin karena itu sudah terjadi, apalagi itu sampai cacat seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin yang ingin menambahkan silakan. Ada apa? Jadi ya, setelah aktiviti dari resiko kebakaran, kita juga bisa mempersiapkan alat untuk Oh ya ya. misalnya kayak radio mati atau kita berusaha di masing-masing rumah. Ya, betul. Misalnya kayak punya bumi atau apa kayak yang bisa kita gunakan. Kalau tiba-tiba terjadi kebakaran, kita cepat sebelum dia besar kita udah cepat menyelesaikan itu. Ya betul. Kasih aplaus buat Esma. Tapi agak jawab juga, itu kan ini bantu jawab kelompok ya. Tapi betul kayak Kak Is bilang, itu kalau zaman sekarang. Tapi kan ada kalau di kampung-kampung itu emang dia belum ikut ya kayak Kak Is bilang. Kebanyakan begitu ada kebakaran, rata-rata mereka panik itu sampai dia nggak sempat mengambil goni basah atau yang antisipasi itu, rata-rata tidak sempat mengambil. Kebanyakan selalu sudah habis rata dengan tanah baru datang pemadam, karena tidak semua orang itu tidak panik. Jadi kebanyakan semua kalau yang kebakaran itu panik, jadi nggak sempat mengambil rata-rata. Apalagi zaman ini banyak masih ada orang-orang yang belum paham mengikuti kelas-kelas atau online kayak gitu, banyak belum paham karena kita daerah lokal itu banyak kebakaran, rata-rata tidak banyak tertolong dengan yang antisipasi yang kita belajar hari ini. Kebanyakan panik. Ya, Terima kasih. Sedikit saya ingin tambahkan, saya ingatkan kepada teman-teman, kalau kita punya orang tua di rumah, mohon dikontrol karena di daerah dekat saya di Montasi pernah seorang ibu-ibu masak, kan masih rumah zaman Bu, rumah Aceh. Dia karena masaknya bukan pakai gas, dia lagi masak ikan asam keung ya. Nah, jadi ibu ini sendiri di rumah sampai terbakar rumahnya itu, sampai dengan ibu ini terbakar sampai gosong. Nah, itu terbakar sampai gosong. Waktu diangkat di dalam api itu udah jadi kayak ikan bakar, udah jadi arang. Itu dia, makanya kita harus kalau memang kita punya orang tua ya, harus betul-betul memantau beliau, memantau dia ini karena namanya orang tua gitu. Nah, karena apalagi dia sendiri kan gitu, sendiri di saat terjadi kebakaran seperti itu, apalagi itu rumah kayu. Nah, waktu dia diambil di dalam api itu harus setelah lagi karena apinya udah gede, harus setelah kebakaran padam semua, dia diambilkan udah jadi kayak ikan bakar, udah mau saya diadang. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong bersama dua. Ya, terima kasih. Jadi bagus sekali tadi untuk mengatasi kebakaran ada beberapa masukan tadi. Alat pemadam kebakaran ini sangat penting sekali. Bahkan kalau sesuai standar SOP memang harus ada di mobil, di rumah, kendaraan, dan ini sangat bermanfaat. Bisa juga nanti dimasukkan, mungkin tadi belum ini dari teman-teman, ada juga asuransi kebakaran. Ya, mungkin teman-teman kemarin sempat dengar berita ya, kalau di Aceh Tamiang itu ada kebakaran toko, ya, ada kebakaran toko, pemilik grosir satu rumah semuanya meninggal, gitu ya. Nah, jika toko itu diasuransikan, maka akan ada penggantian dari pihak asuransi. Maka salah satu untuk bisa kita lakukan menghadapi resiko atau mengantisipasi resiko kebakaran bisa dengan salah satunya asuransi kebakaran. Itu ada. Kan kalau kayak tadi Mami itu mungkin karena beliau orang asuransi itu banyak tahu. Kita tanya. Gitu. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok berikutnya. Ya, silakan. Ya, ini saya katakan pengangguran. Kebetulan pengangguran ini cocok dengan pekerjaan saya. Saya di sini bukan pengusaha, tapi saya adalah ASN yang berada di bawah Dinas Ketenagakerjaan, jadi pengurusi pengangguran. Jadi saya tahu banyak apa-apa kira-kira yang bisa kita atasi pengangguran ini. Nah, salah satunya ini kita bagi dua, kita belah, yaitu adalah
untuk pengangguran yang memang pure dia nganggur, amal-amal pekerjaan. Jadi yang pasti dilakukan adalah mencari lowongan pekerjaan. Terus kemudian usaha mandiri. Kalau dia tidak dapat pekerjaan, yang harus dia lakukan adalah plan B, menjadi seorang pengusaha. Jangan menjadi karyawan aja dia tergantung sama orang. Jadi cobalah dia untuk menjadi pengusaha, dia buka pintu sendiri, ataupun kalau udah sukses dia bisa buka pintu untuk orang lain. Terus kemudian magang kerja, dia boleh mengawali dengan magang kerja. Itu dia latihan ke instansi manapun ataupun ke tempat usaha orang, dia latihan bekerja di situ. Terus kemudian perbanyak keterampilan. Kebetulan di tempat saya juga mengurusi job seeker, orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi tidak memiliki keterampilan. Jadi bisa di tempat kami menyediakan banyak pelatihan kejuruan yang mungkin bisa untuk diminati. Banyak sih kejuruannya dan juga ada peralatan. Kalian bisa memilih ada menjahit, ada sepeda motor, ada membuat roti dan kue, kemudian ada komputer dan pematikan juga. Terus boarding juga ada situ sebenarnya. Kalau seandainya kita buka lagi, mungkin kita bisa bekerja sama untuk ibu ngajar di situ. Terus kemudian juga ada pariwisata, di situ ada perhotelan. Mungkin pernah jadi resepsionis, silakan. Kemudian juga ada tour guide dan masih banyak lagi ya. Boleh nanti mau di sini. Contohnya, bikin blognya apa itu? Barista. Ada juga pelatihan di situ. Terus kemudian perbanyak linknya, perbanyak biasanya kalau kita akhirnya kan kenalan tuh, jadi tahu kan, jadi kenal sama ibu, sama kakak, sama ibu dan lain-lain. Kemudian ini adalah untuk orang yang sudah bekerja, paling yang harus dilakukan adalah sembari dia bekerja dia harus melakukan set job. Artinya dia juga punya keahlian lain, part-time lagi. Jika dia bekerja di tempat usaha yang pertama, dia ada pekerjaan lainnya. Jadi nggak hanya di satu. Kalau dia mau, misalnya contohnya dia kerjanya di warung kopi, tapi dia juga punya keahlian untuk jadi admin online. Gitu. Jadi kalau dia dipecat dari satu tempat, dia bisa ada yang lainnya. Gitu. Jadi nggak betul-betul pure nganggur. Jadi sediakan set job lagi ya. Terus kemudian banyak keterampilan tentu ya, itu juga walaupun kita bekerja bukan berarti nggak perlu keterampilan lagi, tetap harus. Terus kemudian menabung dari dia bekerja sebelum misalnya dia kepecat, dia menabung untuk modal dia kalau udah nggak kerja lagi, dia lanjutkan ke dia berusaha. Terus kemudian kinerja, dia harus menunjukkan prestasinya yang baik selama bekerja agar untuk si owner tetap mempekerjakan dia. Jadi itu beberapa hal yang harus dilakukan mengatasi pengangguran, baik itu pengangguran dari nol, pengangguran terbuka namanya, ataupun pengangguran next di pengangguran. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dina. Sebentar. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin tadi yang dari sampaikan Bu Dina atau memang sudah mantap banget? Oke, nah mungkin sedikit bisa saya tambahkan info ya Bu Dina ya, bahwa di BPJ, jadi kalau berbicara tentang karyawan atau risiko pengangguran, sebenarnya juga ada juga di BPJS Tenagakerja. Kalau yang sudah jadi karyawan kan mereka otomatis bisa didaftarkan ya untuk menjadi peserta BPJS Tenagakerja. Nah mereka itu ada program Bu, yaitu teman-teman namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ketika si pekerja ini dipecat, ada risiko dipecat, kehilangan pekerjaan, BPJS itu akan meng-cover, tetap mendapatkan pendapatan sampai dia dapat pekerjaan. Nah itu salah satu juga untuk mengantisipasi risiko. Mungkin bisa ditambahkan, dikatakan belum semua teman-teman tahu karena itu produk itu masih produk baru di BPJS. Ya, silakan, dan tidak harus menjadi karyawan. Kita yang jadi pengusaha bekerja sendiri, kita bisa daftar program itu. Pas kali Di Bu Dina. Apa itu? BRK? BPJS Tenagakerja. Bu Nina dari BRK. Banda Aceh. Pas sedikit Bu Dina Iya. tambahan. Silakan. Ini pas kali ada Bu Dina di kantor itu, kita di sini semua pengusaha banyak duit, jadi jangan apa nih? Jangan lupa memesan kue kami kok ada acara-acara. Kirain apa? Siap. Iklan. Oh,
Kan ada orang dalam. Iya, itu nanti kita sesuaikan dengan budgetnya. Ada anggarannya. Iya. Iya, betul. Karena kalau di tempat kita itu pelatihan ada part ya, yang pertama itu soft skill. Saya biasanya ngajak guru ya, guru dan timnya. Terus kemudian ada instruktur yang memang teknis, itu praktek. Nah, jadi misalnya kayak penjahit, saya benar-benar cari orang menjahit. Terus kemudian ada 3 hari selanjutnya adalah bintang tamu, kita bilang. Jadi bintang tamu itu saya undang orang yang memang teror, gak harus terkenal, tapi saya kenal dan saya pikir dia bisa untuk share kepada siswa saya. Jadi ada kesempatan untuk orang-orang yang gak harus tergabung menjadi instruktur kami, tapi orang luar aja kami bisa undang. Iya Bu Dina, tapi kemarin tahun 2023 semasa Pak Muntar, semasa Pak Muntar kan, jadi sudah didata, sudah ada datanya. Terus kan sudah ganti Pak Muntarnya. Ya, saya waktu ke Takengon berhasil datanya dipanggil sebagai pelatih, di dalam penjara 3 hari sebagai pelatih, dan SK di Darussalam sebagai pelatih, di Sabang sebagai pelatih, dan berhasil. Yang belum berhasil di tempat Ibu. Iya, datanya sudah ada semenjak Pak Muntar, Bu Dina. Itu bagaimana data saya dilanjutkan dengan Bu Dina yang sudah ada di dalam. Kebetulan itu kan yang pusat adalah bosnya kami gitu kan ya. Di tempat saya itu boleh punya datanya. Nanti bisa kita data secara di luar ada jam ini ya. Ini jam Waktu kalau saya selain bordir, kalau mau tahu mungkin misalnya kan peserta ini kan macam-macam yang suka kalian apa gitu kan. Nah, salah satunya kita juga bisa melatih siri hias pengantin, siri hias pengantin, dan juga kasar. Saya juga kasar siri cover, dan juga banyak desain bordir, dan juga bikin gantungan kunci dari limbah untuk botol aqua. Untuk botol aqua kan gitu. Jadi kalau untuk pas saya di Dekranas, mereka mengatakan itu sudah ramai lagi. Ya. Kalau mungkin pas mungkin kan tidak semua orang suka menjahit ataupun mungkin takut dengan mesin gitu kan. Tapi ada yang keahlian yang bisa dikerjakan dengan tangan. Kalau untuk botol aqua kan mereka tinggal kumut aja ya di jalan ataupun di tempat-tempat tempat yang ya. Kalau sini ya. Ini aja ibu-ibu semuanya kan waktu yang lebih lagi ya Bu. Jadi sebaiknya nanti saja habis dari sini ya. Ya. Nanti saya sediakan waktu, saya nggak pulang dulu. Oke, luar biasa nih diskusinya ya. Ya, ini waktu presentasi hanya 5 menit ya. Yang belum adalah kelompok dari Bang Nurja, Bang Adrian. Saya akan mempresentasikan cara mengatasi risiko kecelakaan kerja. Yang pertama, asuransi BPJS, tabungan darurat. Ketiga, memakai APK, safety belt, hati-hati, dan BPJS ketenagakerjaan. Biasanya yang bisa saya dapat data yang ingin menambahkan. Ada mau menambahkan? Sudah tercover terkait bagaimana mengatasi risiko kecelakaan kerja tadi dari kelompok lalu sudah sampaikan. Apa kan? SOP, oke SOP ya. Ada yang lain? Ada yang lain atau bungkus? Bungkus. Oke. Kita beri apa dulu buat
alkohol ataupun merokok. Terus ada menghindari kecelakaan, yaitu berhati-hati dalam aktivitas dalam berkendara. Terus satu lagi, kematian itu nggak bisa dicegah, walaupun kau pergi dia pasti tak mati. Karena yang nggak bisa dicegah. Betul, tidak bisa dicegah. Jadi upaya Anda dikaitkan bahwa saya upaya yang dilakukan salah satunya apa? Mengelola kesehatan. Menjaga kesehatan. Oke. Ada lagi yang mau nambahin dari kelompoknya Kak Melisa? Menjaga menu ya. Ya, dan mengelola kesehatan, menghindari gaya hidup tidak sehat, menghindari kecelakaan. Oke, kemudian apa lagi? Perlu nggak kalau ketika kita meninggal misalnya atau terjadi resiko kematian sama kita, ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan ke keluarga kita? Silakan, Mami pernah punya pengalaman ya? Ini kan terkait UMKM kita ya. Memang resiko matinya kita nggak bisa hindari, tapi menciptakan replika diri kita atau Semua orang yang bisa melanjutkan. iya seseorang lanjut misalnya kayak itu kita bisa ciptakan. Jadi kita mati, tidak kita mati, juga itu mati. Banyak kan misalnya udah berapa generasi, udah berapa turunan, dianya mati, tapi usahanya nggak mati. Jadi tadi kematian dia nggak bisa dihindari, tapi regenerasinya kita ciptakan. Oke, terima kasih. Berarti regenerasi ya? Ya. Oke. Satu lagi tambahan nih selain dari, makasih ya dari Mami nih. Ini dulu, rental aja. Nah, mungkin bisa juga dengan adanya asuransi. Ya, kan banyak nih produk-produk asuransi yang cover ada asuransi kematian. Apa yang kita dapatkan kalau terjadi sesuatu resiko kematian sama kita atau pada orang yang ada resiko kematian? Ketika mereka tercover asuransi, maka akan ada klaim atau uang pertanggungan. Yang menikmati bukan kita, tapi keluarga kita. Ya, keluarga kita. Apalagi misalnya kalau kita di budaya kita tuh ada misalnya peduli, ya kan? Peduli ketika kirim doa bagi orang meninggal. Nah, itu bisa digunakan juga untuk keluarga. Melanjutkan kembali kehidupan setelah tidak ada lagi kita. Nah, kalau di sharing sedikit BPJS Tenaga Kerja itu ada namanya jaminan kematian. Sebulan itu bayarnya 16.800. Ya, 16.800 kayaknya itu udah mengcover kematian dan kecelakaan kerja. Kalau kita langsung bayar 3 bulan, ya berarti kan 50.000 lebih. Terjadi sesuatu sama kita, maka ahli waris akan dibayarkan 42 juta. Ya, tapi kalau kita baru bayar misalnya sebulan, terjadi resiko sama kita, ahli waris akan mendapat asuransi kematian kita 10 juta. Kak, berapa satu bulan asuransinya? 16.800. Tapi yang lagi ditawarin asuransi satu bulan 500.000. Iya, itu berarti yang paket lengkap. Nah, iya. Sip. Jadi nanti ada beberapa. Setelah kita ada materi asuransi, mungkin nanti kita buat di kelas tersendiri ya. Dan memang penting sekali. Saya tanya, teman-teman sudah di sini sudah mengidentifikasi tadi beberapa resiko dan sudah mengambil beberapa langkah-langkah untuk mengantisipasi resiko tadi. Ya, tadi masing-masing kelompok sudah ada nih di sini. Kalau sakit, salah satunya menjaga pola makan, asuransi kesehatan. Kalau kebakaran, di sini juga harus lebih hati-hati. Ada apa? Ada asuransi, pengangguran juga tadi. Nah, apa yang kita lakukan biar upaya ini bisa terlaksana? Apa yang bisa kita lakukan biar kita bisa mengantisipasi resiko? Perlu nggak kita menyiapkan dana khusus? Dana darurat. Dana kesehatan. Iya, terus sekali. Kita perlu menyiapkan dana darurat, ya, untuk mengatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Nah, apa itu dana darurat? Ada yang tahu dana darurat itu apa? Dana safety, dana talangan. Dana darurat itu dana yang disimpan karena apa namanya itu untuk sesuatu hal yang kami tahu tiba-tiba. Ya, dana yang sudah kita siapkan
kita simpan untuk mengatasi ketika terjadi kondisi darurat, ya, darurat. Ada yang pernah punya pengalaman? Semua di sini sudah menyimpan dana darurat? Ada? Pak Adri ada? Buka celeng, buka tabungan? Mami? Ibu? Buka celeng? Iya. Pernah jual emas karena tiba-tiba orang tua sakit. Dana darurat itu disimpan dalam bentuk emas juga? Boleh. Pertanyaannya adalah, berapa idealnya kita menyimpan dana darurat? Nah, berapa idealnya kita menyimpan dana darurat? Minimal 10 juta, oke. Yang lain? Nggak bisa diduga. Mami, tidak bisa diduga berapa kita harus simpan dana darurat. Kapan? Nggak bisa diduga juga. Apa yang kejadiannya saja cuma kakak kecil, bisa juga kakak besar yang bukan biaya apa yang besar kan kita nggak tahu apa. Baik. Nah, idealnya kita menyimpan dana darurat itu adalah 3 kali pendapatan kita setiap bulan minimal. Jadi bisa dalam sebulan. Kalau Bu Khairani sebulan pendapatannya berapa, Bu? 2 juta. Nah, 2 juta. Kalau dikalikan 3 bulan berarti berapa? 6 juta minimal. Nah, sebelum kita menghitung berapa dana darurat kita yang harus kita cadangkan, yuk kita coba bantu dulu hitung dana daruratnya punyanya Ibu Eli. Nah, berapa? Ya, oke, sebentar. Kita bisa dengan berkelompok. Selesai masalah Bu Eli. Bu Eli ini kan cerita sama Pak Ulu cocok lihat. Di mana tinggal Bu Eli? Banyak ini masalah. Sudah terima semua? Nah, di sini dalam studi kasus ini Bu Eli itu mencatat semua pendapatannya dalam 1 tahun. Nah, bagaimana caranya? Berapa jumlah total penghasilan keluarga Ibu Eli selama 12 bulan? Silakan coba dihitung dulu berapa? Ya, dihitung dulu teman-teman. Berapa dihitung dulu? 12 dijumlah semua. Dijumlah dulu semua. Oke, coba ditotal dulu semua berapa dana daruratnya? Sudah dihitung semua total? Sudah, kalau sudah, berapa bulan itu tadi? 12 bulan. Sedangkan jumlah totalnya dibagi 12. Berapa? Berapa? Punya kelompok Aisma berapa? 4 juta. Punya kelompok kami? Per bulan. Oke, kelompok Adri masih dihitung, Mamita masih dihitung. Oke, kita tunggu dulu. Sudah dapat jumlahnya berapa semua?
Berapa? Ya, berapa jumlah total? Hasil jumlah totalnya kan 43.900. Itu dibagi lagi ke 12. dibagi Iya. lah. Bagi 12. Benar. Kalau tadi punya Kak Yusma berapa jumlahnya? 48 juta, betul. Di sini jumlahnya berapa? Coba dicek lagi, 48 juta. 3 Sebulan 4 juta, betul. 3,8 Ya, sebulan berapa di sini? Bulan 48 juta bagi 12, 4 juta. 4 juta, Bang. Betul Pak? Berapa? 48 juta bagi 12 berapa? Pakai kalkulator coba, Kang ini, Kang Adrian. Coba. 4 sini? 4 juta. Oke, 4 juta per bulan. Sini? 4 juta per bulan. Sini? 3,6 memang ada gitu. Ada beda. Nih coba, kakak totalnya berapa juta? 43 juta. Bagi 43.900. Sepertinya ada 1 bulan yang tidak terhitung di situ. Iya. Ya. Coba kecil-kecil ya. Coba dilihat. Ulang ya. Jadi yang punya kamar, punya Kak Yusma sudah betul. Coba teman-teman dihitung ulang. Oke, berapa nih? 4 juta sebulan. Oke. Bang Adrian sama Bang Rizal 4 juta juga. Kak Adri sama ini? Ya. Baik. Nah, tadi bagaimana cara menghitung dana darurat? Oke. Pendapatan bulanan dikali 3. Dikalikan 3 bulan. Berapa jadinya? Kalau dari kasus Ibu Ali? Ya. 4 juta dikali 3 sama dengan 12 juta. Nah, sekarang coba teman-teman hitung berapa dana darurat masing-masing yang harus dicadangkan setiap bulan dari pendapatan kita setiap bulan. Pendapatan rata-rata. Kalau kita sebagai pengusaha kan kadang pendapatannya bisa berbeda. Disesuaikan juga dengan kebutuhan pengeluaran kita setiap bulan. Sama, caranya sama, gitu ya. Itu dana darurat. Kenapa kok harus ada dana darurat? Seberapa penting kita harus menyiapkan dana darurat untuk mengatasi resiko? Tadi teman-teman sudah sampaikan di situ ada resiko. Resikonya salah satu sakit, betul nggak? Ketika terjadi sakit, apakah kita bisa masih mendapatkan penghasilan atau pendapatan? Kalau yang pelaku usaha, kita sangat tergantung di situ. Kita tidak ada pendapatan, sehingga dengan adanya dana darurat itu bisa mengcover kebutuhan kita selama kita tidak bekerja. Pertanyaannya adalah, dari mana kita mencadangkan dana darurat? Dari penghasilan yang ada, dari hasil usaha, dari gaji. Ya. Apakah teman-teman dalam pelaksanaannya pernah punya hambatan ketika mau nyiapin dana darurat? Oke, Kak Nina. Ini kan kalau dari faktor psikologis kita, begitu kita melihat ada uang sisa banyak, misalnya gini, kita udah cadangkan ini adalah 4 juta, terus kita kali 3, 12 juta. Sebetulnya kita merasa ini uang banyak, itu bisa bergeser tujuannya, ini banyak ya, yuk kita jalan-jalan, padahal itu dana darurat. Jadi kalau di ATM itu ada uang banyak, nggak kayak biasanya, mulailah dimainkan untuk hal yang lain. Jadi pergeseran tujuan. Oke, salah satu hambatan ketika menyiapkan dana darurat adalah adanya pergeseran tujuan. Oke, saya tulis. Pergeseran tujuan.
begitu atau apa yang kita lakukan? Harus ada cara mengatasinya. Oke, seperti apa misalnya nih? Ketika terjadi pergeseran kedua dulu nih, kasusnya Kak Nina, nasihat apa yang bisa kita berikan? Beliau udah nyimpan dana untuk dana darurat, cerita tadi berat. Begitu ibaratnya ini udah lupa sama niat awal. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin bisa kayak jadi deposito gitu. Jadi seandainya tapi jangan jangka waktu yang jadi jangan misalnya 2 bulan 3 bulan. Jadi suatu saat misalnya ada kejadian tadi darurat, kita meminjam sama orang pun kita sudah pasti bisa membayar. Itu kan hanya untuk menjaga kita yang tidak bisa Apakah perlu dipisahkan rekening dana darurat dengan rekening hari-hari kita? Bisa menjadi salah satu solusi? Kalau dapat boleh dipisahkan. Oke. Kalau yang kuat niatnya satu aja sih cukup. Tapi itu tergantung cara yang kuat belajar. Bisa dengan memisahkan dana darurat. Boleh. Tapi Bu, saya pribadi gitu kan, kalau cuma tabungan biasa, ya bisa tidak dengan darurat. Kalau saya punya dari dulu saya juga suka memisahkan rekening pribadi, rekening usaha. Saya punya sampai 4 rekening gitu. Awalnya kayak gitu ya. Tapi gitu, selama saya masih punya akses untuk untuk mengambil, itu bakal saya ambil. Atau satu lagi bisa juga dana darurat itu dalam bentuk aset. Jadi kemarin saya juga yang agak bertahan lama itu saya emas. Jadi saat saya menjualnya itu agak mikir-mikir gitu. Apalagi kan kita perempuan ya, kalau udah emas itu kalau mau dijual itu rasanya hanya kalau udah hal-hal yang penting sekali baru bisa mau jual. Tapi itu kalau hanya untuk bisa rekening, kalau saya pribadi juga susah selama saya masih punya akses untuk rekening itu kapan saja. Ya tadi kalau bisikan-bisikannya lebih kuat gitu kan, saya akan ambil uang gitu. Berarti ada beberapa option ya. Kalau tadi dari saran Kak Isma bisa simpan dalam itu aset. Teman-teman tadi Kak Nina bisa uang itu dipisah. Ya, kalau Ibu gimana Bu? Kalau uang udah kita simpan gimana caranya dari Kak ambil? Bukan Bu. Kalau Bu Airani gimana cara mikirnya? Kalau saya kan udah nyimpan anak saya dia yang dia saya Jadi uangnya Bu ada disimpan. katanya memang terjadi kayak itu Jadi akan disimpan juga Bu ya. Tadi kayaknya Mas mau kasih pendapat juga masalah ini. Oke, kalau mic-nya maksudnya mic-nya di mana? Gimana? kalau menurut saya harus di sini nih. Oke. Itu yang possible dikasih yang panjang bisa disimpan 12 juta sudah kesehatan. Aku aja. 12 juta sudah kesehatan loh setiap bulan. Dana darurat. Dana darurat karena harus 30% dari uangnya. Berarti kita duduk di sini harus ada omset 40 juta per tahun. Nanya diri sendiri per bulan. Nanya diri sendiri. Punya enggak 40 juta omset per bulan? Untuk minyak mami misalnya. Ini tadi, ini kan 40 juta, 4 juta pendapatan. Pendapatan itu kan bukan omset. Omset itu udah keluar bahan baku, bla 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 yang kita itu pendapatan. Yang untuk disimpan dana cadangan 3 kali dari pendapatan 12 juta. 12 juta kita harus sisihkan untuk dana kesehatan. Berarti kita ada omset per bulan 40 juta. Tambah dari mana? Bisa ada
dapat uang untuk dana cadangan, bulan ini 12 juta nih, bulan depan 12 juta. Nggak setiap bulan nih nanti, artinya sampai kita 12 bisa dicicil-cicil. Cicil. Oke, sekali aja nih 12 juta. Oke, sakit. Rumah sakit butuh misalnya 13 juta. Kurang nggak? Kurang ya. Jika nggak ada asuransi ya. Ada asuransi nih. Kurang ya. Tapi kalau asuransi 500.000 kita bayar. Biaya rumah sakit itu 50 juta. Asuransi bayar 50 juta. Mati kita di hari itu, asuransi keluarkan dana pendidikan untuk anak kita sekitar 200 juta sesuai kesepakatan. Sisinya cuma berapa? 500.000 saja. Berarti tadi dengan asuransi beliau mengcover tadi resiko. Nah, jadi asuransi adalah mengalihkan sebahagian resiko yang harusnya kita tanggung, tapi tidak lagi semua kita tanggung. Perusahaan yang menanggung sebahagian risiko itu. Itu namanya asuransi. Jadi kita nggak sebesar ini menyimpan dana kesehatan, kita cukup menyimpan 500.000 Per bulan kan? per bulan. Berarti kalau tinggal 1 tahun, Kalau kita 1 tahun 6 juta. dalam tahun kan nanti kita ada jangka waktunya lagi kan sebenarnya sama. Bilang seumur hidup. Tapi biaya rumah sakit ini ya. Ini saya umpamakan ATM kita junting. ATM kita ini ada 12 juta. Kita masuk rumah sakit. ATM ini kita gesek 12 juta. Habis. Kurang kita bercanda. Tapi kalau dengan kartu asuransi kita gesek, dia nggak kurang. Karena yang takut dia semua adalah asuransi. Ya. Siapa? Saya Allianz. Tapi sama dengan saya juga pertama awalnya prudensial. Dari kesehatan dan investasi. Setahun saya merasa bisa dapatnya saya berhentikan. Begitu saya berhentikan menjadi kembali. Ya ada. Terus kemudian selanjutnya ke Allianz saya mau kesehatan aja 500 per bulan. Udah 3 tahun saya jalankan gak ada gunanya. Kenapa? Alhamdulillah saya masih berbisa saja. Saya tidak ada sakit. Kalaupun waktu itu saya pernah sakit, memang harus menggunakan dana yang ada langsung. Dan itu investasi bagi saya. Ternyata saya bisa ditolong sama orang langsung masuk ke VIP langsung. Jadi saya nggak pakai asuransi. Jadi saya pikir soal ini saya bayar itu tergantung orangnya. Tidak ada gunanya saya berhentikan. Karena pada akhirnya kenyataannya yang banyak asuransi itu malah membawa kita ke tempat yang lebih dapat daripada asuransi. Saya pernah cek ke bank untuk tertular. Kalau itu pengumuman klaimnya, itu harus bayar dulu. Sudah pakai gesek ya kan? Dan klaim uang dulu baru nanti direimburse. Jadi sama aja. Jadi bisa 3 kali asuransi saya pakai, bagi saya nggak ada gunanya. Jadi ada masing-masing orang. Nah jadi kalau bagi saya ternyata yang sebenarnya adalah kita punya uang cash seperti yang kita jajarkan 3 kali pendapatan kalau itu lebih baik menurut saya. Iya, itu pendapat personal ya. Dan kita nggak bahas dari sini di kelompok ini. Ya. Nah, kalau asuransinya sejelek menghilang, saya tanya asuransi mana yang tutup sama negara, asuransi mana yang dilespang kuning sama polisi. Sejauh ini tidak ada. Artinya itu by case personal. Ya. Sama kita aja. Iya, saya bisa bantah tapi nggak di forum ini. Kebetulan saya pimpinan di Aceh. Saya nggak bantah dan nggak ada guna kita harus kontrolnya. Saya mengajak Sri ngomong biaya yang segini besar. Kalau kita mau sama, kita nggak harus kita segini besar. Kalau kita pilih cara yang oke nggak sih asuransi BPJS kan ada. BPJS bukan asuransi, loh. Pemerintah. Itu asuransi. Nanti oke kita kan Diskusi yang sangat menarik. Oke, sebentar ya. Jadi kedua-duanya benar ya. Artinya adalah tadi dari pihak kami memberikan solusi ketika tadi mengantisipasi resiko yang ada di depan tadi. Sebenarnya sudah sepakat semua bahwa salah satunya adalah
ketika terjadi resiko sakit, ketika terjadi resiko kecelakaan kerja, maka tadi salah satu solusinya adalah adanya asuransi gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengantisipasi upaya-upaya tadi ya untuk menghindari resiko, mengantisipasi resiko kan perlu dibutuhkan dana tadi ya, betul ya, sepakat kan? Sepakat bahwa kita perlu dana darurat. Pertanyaannya adalah berapa sih idealnya kita itu harus menyimpan dana darurat biar kita itu bisa tercover atau bisa mengantisipasi resiko yang terjadi. Saya berikan tadi contoh studi kasus. Contoh studi kasus tadi adalah kalau dari Ibu Eli tadi berapa setiap bulan pendapatannya? 4 juta. 4 juta. Nah, idealnya kita itu menyimpan dana darurat adalah 3 kali dari pendapatan kita setiap bulan, berarti 12 juta. Tapi kembali ke masing-masing. Kalau misalnya sebulan Bu Nina, oh ada 5 juta, Mami misalnya 6 juta, kembali ke masing-masing. Seberapa besar kita harus punya dana darurat yang harus kita upayakan? Itu besar dari baik. Nah, kendala lain apa aja selain hambatan pergeseran tujuan ketika kita mau menyimpan dana darurat? Apalagi hambatannya? Uang yang bersimpannya sudah ada. Oke, baik. Misalnya penghasilan kita kan masih sedangkan kebutuhannya masih kurang misalnya. Oke, keterbatasan dana. Baik. Tidak disiplin. Tidak disiplin. Keterbatasan dana. Ya, apa tidak disiplin ya? Tidak disiplin nyimpen dana ya. Kalau kita keterbatasan dana, solusinya gimana? Cari income tambahan. Gimana caranya? Cari penghasilan yang tadi kurang. Cari penghasilan tambahan. Ah? Yang tadi kurang. Yang 12 juta itu yang kita minta setahun. Contoh, itu ada contoh punya Bu Eli. Kalau kamar misalnya pendapatannya sebulan 2 juta, idealnya kita punya dana darurat adalah 2 kali 3, berarti 6 juta. Ya, tapi semua bisa dikembalikan masing-masing. Kalau menurut saya, ya artinya dana itu ready. Ya, kalau misalnya kita suatu saat ngambil, boleh, nanti kita bisa tambah lagi di situ. Tapi uang itu jadi kayak uang idle, uang yang memang kita save. Kita save, tidak bisa diganggu-ganggu. Dan ada darurat ketika ada resiko. Semua kembali ke masing-masing. Kalau kita misalnya pendapatan saya 1 juta sudah cukup, ya cukup kali 3 gitu ya. Itu idealnya gitu ya. Nah, ketika keterbatasan dana, tadi apa solusinya? Kita mau simpan dana darurat, tapi dana kita terbatas. Solusinya gimana? Oke, memperbesar pendapatan. Ada lagi yang lain? Kalau usaha tingkatkan penjualan produk. Ya, oke, pendapatan atau penjualan produk. Yang lain, Bu? Bisa menyimpan dari sedikit demi sedikit juga, ya. Kurangi pemborosan. Ya, betul. Kurangi makan ya. Kurangi pengeluaran yang tidak penting. Dari 3 kali sehari jadi 3 hari. Nah, itu dari makan lagi makan ikan. Oke, ada lagi kendalanya tidak disiplin. Apa kira-kira nasihatnya kalau tidak disiplin? Nggak disiplin. Harusnya setiap bulan itu udah ada dicadangkan, harus masuk rekening khusus. Jadi cadangan darurat. Oke, jadwal, ya. Jadwal menabung. Oke. Kemudian apa lagi? Berapa persentase misalnya dari pendapatan harus kita sisihkan? Misalnya. Gimana? Iya, betul. Berarti nasihatnya gimana? Harus kita punya jadwal menabung, lebih disiplin lagi, ya. Lebih disiplin, oke. Bang Rizal minimal 30% yang ditabung. Apa misalnya? Oke, baik. Bisa juga misalnya ikut arisan atau julo-julo ya. Yang itu sudah kita cadangkan sebagai dana darurat. Ada lagi yang lain selain ini? Celengan manok, Bu. Apa, Bu? Celengan manok disediakan. Oh, celengan. Baik. Buat celengan ya. Buat tabungan celengan di rumah ya.
Oke. Nah, tentunya masing-masing dari kita punya hambatan yang berbeda-beda, betul? Ya. Nanti dikembalikan lagi ketika kita punya hambatan, apa yang bisa kita lakukan? Karena ini terkait dengan mencadangkan dana, gitu. Oke, baik, teman-teman. Untuk di sesi ini kita tutup sampai di sini. Apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan dari sesi ini? Jadi setiap kita harus punya dana darurat yang misalnya 3 kali dari pendapatan kita. Sementara bentuk cadangan itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kayak tadi yang bisa disimpan uang ya simpan uang. Kalau yang dia dalam bentuk aset ya bentuk aset. Kalau yang mau asuransi ya silakan. Jadi bentuknya ya dipilih, tapi kalau jumlahnya itu ya harus 3 kali dari pendapatan bulanan kita. Minimal, ya. Oke. Tadi kita sudah belajar terkait dengan resiko. Apa saja resiko yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Tadi? Resiko kematian, resiko kesehatan, sakit, kecelakaan kerja, pengangguran, kebakaran, dan beberapa resiko lainnya. Bagaimana cara kita mengatasi tadi? Ketika ada resiko tadi, apa yang bisa kita lakukan tadi? Mengantisipasi dengan cara kebakaran berhati-hati. oke, lebih berhati-hati, mendaftar asuransi, kemudian hidup sehat, menerapkan K3, menyediakan apa? Membuat SOP. Ya. Untuk melakukan kegiatan antisipasi tadi perlu cadangan apa tadi? Darurat atau dana darurat. Berapa ini? 3 kali. 3 kali. Oke, baik, teman-teman, luar biasa. Terima kasih untuk sesi ini. Kita aplaus dulu buat semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.